Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Rafli Febrian dengan NIM 0555454073, Prodi Pendidikan Matematika dari UPBJJ UT Bogor. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas tutorial kedua mata kuliah aplikasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Oke, di sini tugasnya buatlah pengaplikasian GeoGebra dalam mengajarkan grafik fungsi kuadrat untuk membangun pengetahuan siswa tentang perubahan A, B, dan juga C pada garis Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi B dikuadratkan ditambah C. Oke, baik. Pertama-tama kita buka dulu GeoGebra. Di sini saya sudah search GeoGebra. Kita buka dulu GeoGebra. Kita pilih yang graphing. Nah, oke, pertama kita kan di sini disuruh untuk pengetahuan siswa tentang perubahan A, B, dan juga C. Biar lebih mudah memahami perubahannya, kita akan menggunakan luncuran. Nah, yang pertama, misal di sini A sama dengan 1. Angka minimumnya kita coba naikin dulu jadi negatif 10 dan maksimumnya jadi 10. Oke. Sudah ada di sini satu luncuran. Jadi kita bisa perubahannya tinggal digeser aja gitu. Oke, kita balikin lagi ke angka 1. Nah, berikutnya luncuran untuk B dan juga C-nya sama. Dua-duanya 10. Satu lagi terakhir C. Oke. Setelah ketiga luncuran ada, kita geser dulu. Nah, ini ada 3 luncuran, nilai A, B, dan juga C yang bisa kita rubah dengan menggeser luncurannya untuk merubah nilai. Nah, perubahan ini pada garis Y sama dengan, kita masukkan saja di sini rumusnya, Y sama dengan dalam kurung A dalam kurung X dikurangi B dikuadratkan atau dipangkatkan 2 ditambah C. Nah, setelah rumusnya dimasukkan, otomatis di sini akan terbentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, yang mana di sini grafiknya ternyata dia terbuka ke atas. Tuh, kalau saya biasanya menyebut grafik yang tersenyum karena ini seperti tersenyum. Nah, kemudian kita lihat pertama perubahan apa saja yang akan terjadi jika nilai A, B, dan juga C-nya berubah. Oke, kita akan mulai dari nilai A-nya. Apa yang akan terjadi jika nilai A-nya kita perbesar? Sini kan A sama dengan 1. Kalau kita geser ke kanan untuk memperbesar nilai A, nah, bisa terlihat langsung nih ada perubahan pada grafiknya. Oke, saat nilai A semakin besar, ternyata grafiknya semakin menyempit atau semakin sempit. Kebalikannya, berarti jika nilainya diperkecil, grafiknya semakin terbuka lebar, semakin melebar dia. Nah, seperti ini. Kemudian apa yang terjadi jika nilai A-nya adalah 0? Nah, kita lihat 0,1, 0. Oke, kelebihan, sorry. Nah, jika A sama dengan 0, ternyata dia grafiknya garis lurus nih. Sini, garis lurus. Mungkin kita ganti warna ya, biar kelihatan. Gimana cara ganti warna? Pengaturan. Warna. Warna merah misal, garisnya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau A-nya 0, dia garisnya jadi garis lurus. Kemudian, gimana kalau misalkan nilai A-nya negatif? Nah, kalau negatif, ternyata dia grafiknya jadi grafik yang tampak sedih karena tidak tersenyum atau dia terbuka ke bawah. Seperti ini. Oke. Kemudian, jika nilainya diperkecil lagi sampai negatif 10, tadi maksimal negatif 10 ya. Nah, ternyata sama seperti tadi. Ketika angkanya semakin besar, grafiknya semakin sempit.
ketika angkanya semakin kecil, grafiknya semakin lebar. Nah, berarti di sini bukan nilainya yang semakin kecil ternyata. Kalau tadi kan saya bilang ketika ini A10 dia sempit, ketika A-nya semakin kecil, ternyata bukan A-nya yang semakin kecil. Karena jika A-nya semakin kecil, otomatis kalau semakin negatif sini kan semakin kecil juga ya. Berarti dia semakin, harusnya kan semakin kecil semakin lebar nih tuh. Sedangkan di sini semakin ke sini semakin negatif 10, dia semakin sempit lagi. Berarti bukan nilainya tapi angkanya. Jadi mau itu negatif ataupun positif, kalau angkanya semakin besar berarti dia akan semakin sempit grafiknya. Jika angkanya semakin kecil akan terbuka lebih lebar atau semakin lebar. Begitupun bilangan negatif. Kalau bilangannya semakin kecil, nah seperti ini dia lebar. Kalau bilangan negatifnya semakin besar, misal negatif 10 tadi maksimalnya, grafiknya jadi semakin sempit. Oke, berarti kesimpulan dari perubahan nilai A di sini, misalkan kita ketik dulu kesimpulannya. Perubahan nilai A. Berarti ada 3. Yang pertama, A lebih dari 0. Oke. A lebih dari 0. Grafik terbuka ke atas. Jika A sama dengan 0, maka grafik lurus mendatar. Lurus mendatar. Dan terakhir, jika A kurang dari 0, maka grafiknya adalah terbuka ke bawah. Seperti itu. Itu untuk perubahan nilai A. Selanjutnya kita lanjut pada perubahan nilai B. Perubahan satu lagi. Semakin besar nilai A, grafik semakin sempit. Semakin kecil, bukan nilai ya, angka. Kalau nilai itu kan semakin negatif juga kan, itu termasuk nilai ya. Angka A positif atau negatif dalam kurung, takutnya ini positif atau negatif. Nah, kalau kita sebutkan semakin besar angka A, itu kan semakin besar nilai A berarti kan cuma positif ke kanan doang. Sedangkan dari minus ke kirinya dianggap semakin kecil kalau nilai. Grafik semakin sempit dan semakin udah diketik ya, semakin kecil angka A. Ini juga sama, positif atau negatif, grafik semakin lebar. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan nilai B. Oke, kita lihat di sini B sama dengan 1. Kita belum tahu apa yang akan berubah. Kita coba geser dulu biar terlihat apa yang akan berubahnya. Pasin dulu di angka 1. Nah, coba lihat yang akan terjadi jika B-nya kita geser ke arah kanan atau B-nya diperbesar. Nah, ternyata jika B-nya digeser ke kanan, grafiknya pun akan berpindah posisi. Berpindah posisi ke sebelah kanan. Di sini B sama dengan 10. Dia titik puncaknya ada di X sama dengan 10. Apakah ini artinya B itu adalah posisi grafik atau posisi titik puncak grafik? Coba
pada sumbu X ya, lebih tepatnya. Kita lihat lagi. Kalau misalkan kita geser ke angka 5, apakah dia akan di X5? Kita lihat, oke, ternyata benar ya. Berarti nilai B ini adalah posisi titik puncak grafik pada sumbu X. Kalau misalkan kita geser lagi ke negatif 2 misal. Nah, betul kan? Dia titik puncaknya ada di sumbu X sama dengan negatif 2. Berarti si nilai B ini adalah posisi nilai puncak grafik pada sumbu X. Oke. Posisi titik puncak, titik puncak grafik pada sumbu X. Jika nilainya positif, grafik akan berada pada sebelah kanan sumbu X. Dan jika nilainya negatif, grafik akan berada pada sebelah kiri sumbu X. Oke, itu untuk perubahan nilai B. Terakhir, perubahan nilai C. Oke, kita lihat perubahan nilai C sekarang. Di sini C-nya adalah 1. Kita coba lihat, jika C-nya kita tambah, apa yang akan terjadi? Oke, ternyata posisi grafiknya naik. Ini artinya titik C atau nilai C ini adalah posisi grafik pada sumbu Y. Contoh di sini B-nya adalah 1, sumbu X-nya 1. Dengan nilai C-nya 2, berarti di sini sumbu Y-nya adalah 2. Seperti itu. Oke, berarti sama seperti tadi. Yang membedakan adalah kalau nilai C ini adalah perubahan posisi titik puncak grafik pada sumbu Y. Oke, posisi berarti kita tulis dulu. Posisi titik puncak grafik pada sumbu Y. Jika nilainya positif, akan berada pada sebelah atas, berarti sebelah atas kayaknya, pada bagian atas mungkin, pada bagian atas sumbu Y. Sebaliknya, jika nilainya negatif, maka grafik akan berada pada bagian bawah sumbu Y. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini tadi. Jika A-nya lebih dari 0, grafik akan terbuka ke atas. Di sini A-nya 1, lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Jika A-nya sama dengan 0, grafik lurus mendatar. Kita coba A-nya sama dengan 0. Nah, grafiknya lurus mendatar. Jika A kurang dari 0, grafiknya akan terbuka ke bawah. Misal negatif 1 nih. Nah, dia akan terbuka ke bawah. Kemudian, yang terakhir, semakin besar angka A, mau itu positif atau negatif, maka dia grafiknya semakin sempit. Sebaliknya, semakin kecil angka A, positif atau negatif, grafik semakin lebar. Kita lihat A-nya misal ini negatif 1. Kita perbesar angkanya jadi negatif 10 misal, dia akan semakin sempit. Dan jika kita kecilin angkanya, semakin kecil angkanya, misal negatif 1 atau 0, mungkin 0,1, dia semakin lebar. Jadi grafiknya akan semakin lebar seperti itu. Kemudian pada perubahan nilai B
Perubahan nilai B ini berkaitan, khususnya B dengan C ya. Perubahan nilai B dan C ini berkaitan dengan posisi titik puncak. Mungkin bisa kita sebutkan posisi titik puncak itu, titik puncak adalah nilai dari C, B. B, C. Nah, titik B ini sebagai sumbu X, titik B sebagai sumbu X, dan titik C sebagai sumbu Y. Berarti jika kita B-nya tambahin ke angka 5 misal, maka dia titik potong di sumbu X-nya adalah pada nilai 5 atau titik puncaknya. Misal C-nya kita tambahin juga 5. Berarti dia koordinatnya adalah di X5 dan juga Y5, 5,5 seperti itu. Itu untuk perubahan pada nilai B dan juga C-nya. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.